Tapi ini saatnya membalas guna, membalik guna kepada pers. Selama ini tidak. Kertas kami bayar semahal, biaya frekuensi mahal, biaya siaran mahal, segala mahal. Seolah-olah kami ini, pers ini adalah tamu dari planet yang tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian dipuja-puji seperti guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Pers ini bekerja dengan hati nurani. Jadi pers itu bukan pesuruh pemerintah, itu harus dicatat. Satu, ketika 2 Maret Presiden mengumumkan ada COVID-19, ada Corona di Indonesia, maka ketika itu pers mulai bekerja tidak dalam diam. Ketika orang hiruk pikuk, pers bekerja. Dia pergi meliput ke lapangan, ke bandara, ke terminal, ke jalan tol, ke rumah sakit, ke mall, segala macam. Para wartawan turun ke lapangan. Dan itu tidak perlu kami sebutkan. Hasilnya yang dilihat di televisi, di radio, di koran, di media online, foto-fotonya tidak bisa hoax, harus asli. Dan itu kami siarkan berbulan-bulan oleh pers di seluruh Indonesia. Siaran-siaran itulah yang sebenarnya memberikan masukan kepada masyarakat. Oh, COVID itu seperti itu, SOP-nya seperti itu. Berita-berita dari WHO itu kan disiarkan oleh pers di Indonesia. Kita siarkan juga bagaimana gugus tugas bekerja. Kita mengadakan Zoom dengan NPB Pusat, dengan BPB daerah, macam-macam seluruh IJTI seluruh Indonesia, PWI, AJI mengadakan webinar dan segala macam untuk keperluan pemberitaan. Nah, keperluan pemberitaan itulah yang dikonsumsi kemudian oleh warga masyarakat. Jadi, pers bekerja dalam ketakutan sebenarnya, tapi mereka tidak takut. Pers di Indonesia ini bekerja di luar batas tugasnya selama ini. Kalau ada banjir, kalau ada gempa, dia memberikan bantuan, dia memberikan hotline, dia memberikan email kontak, dia menyediakan tenda, dia menyediakan makanan dan segala macam. Itu di luar pekerjaan pers. Pers Indonesia melakukan hal-hal kemanusiaan yang selama ini sudah terbukti. Kami menyiarkan data-data valid untuk konsumsi oleh rakyat Indonesia. Memang banyak media sosial, apa saja serabut banyak sekali. Bisa Anda baca, tetapi data-data valid itu awalnya dari pers. Kami tidak pernah menyiarkan hoax. Media-media mainstream tidak pernah menyiarkan hoax, dan kita menyiarkan sesuatu yang bagus, yang akurat, yang teruji untuk masyarakat. Sekarang tiba di musim COVID. COVID yang datangnya tiba-tiba, yang mengejutkan itu, yang kita semua hilang akal itu, pers bekerja maksimal. Walaupun orang di rumah bekerja, wartawan terus ke kantor. Walaupun tidak semua. Menyiarkan semua yang didapat untuk masyarakat. Membacanya, kita tidak minta masyarakat berterima kasih. Kita tidak minta pemerintah berterima kasih. Tetapi pekerjaan pers itu berat. Karena di dalam faksun kami tidak ada berita seharga nyawa. Jadi kalau akan mati pula gara-gara berita, tak ada berita. Tidak ada liputan apapun kalau nyawa taruhannya. Mau perang, mau gempa. Ketika gempa, wartawan di depan. Ketika banjir, wartawan di depan. Ketika COVID, wartawan di depan. Dan itu sudah fitrahnya. Hari ini, mestinya pers, lembaga institusi pers dan wartawan itu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama dari negara, bukan dari pemerintah, dari negara, bahwa pers itu adalah bagian dari kita sebagai bangsa. Jadi jangan dibiarkan dia sendirian, sepi. Selama ini kan pers itu telanjang dari perlindungan. Tidak ada undang-undang yang melindunginya secara fisik. Kalau dia ditembak, dipukul, segala macam, tidak ada. Dan dia tidak punya senjata. Sekarang dengan COVID, dia juga tidak punya senjata. Anda di rumah saja, kami yang bekerja. Itu kata petugas medis. Benar itu. Wartawan juga begitu. Ketika semua orang di rumah, wartawan berada di luar. Mencari berita dan memberikannya kepada masyarakat sampai ke dalam kamar. Itu pekerjaan wartawan. Ketika Anda di rumah, kami di luar. Ketika Anda di luar, negeri sudah aman. Jadi ketika Anda masih dilarang keluar, negeri masih belum aman. Biarlah kami yang di luar. Nah, karena sekarang sudah new normal, orang sudah pada keluar. Akibatnya apa?
Yang kena adalah orang-orang terdidik. Menurut saya istilahnya yang salah, new normal. Seharusnya hidup sesuai keadaan. Nah sekarang sudah banyak yang kena, ada anggota DPRD, ada bupati, ada pejabat-pejabat, ada polisi. Dulu rakyat yang banyak kena, sekarang pejabat yang banyak kena. Terbalik dunia itu, tak balik-balik. Pers tidak memihak, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tetapi memberitakan sesuatu yang baik agar bermanfaat bagi orang banyak. Sebenarnya ini bermula ketika tsunami di Jepang. Jepang menyiarkan tidak satu potong mayat pun terlihat di televisi. Sejak itu pers Indonesia belajar. Nah, ketika ada musibah gempa, banjir dan segala macam, kita tidak menyiarkan mayat lagi, tidak menyiarkan korban lagi. Bahkan ini, ketika kurban Idul Adha, kita tidak menyiarkan hewan ternak yang berdarah-darah disembelih itu. Kita tidak menyiarkan sesuatu yang merusak jiwa lagi. Darah itu kan merusak, walaupun itu urusan agama. Nah, begitu juga dengan COVID-19. Ketika orang tidak boleh sholat Jumat, kita tidak pernah memotong masjid yang kosong. Ketika tidak boleh tarawih, kita hanya memberitakan bahwa orang tidak tarawih karena menghargai dirinya yang diberi oleh Tuhan, menjaga kesehatannya. Kan karena berdoa 5 kali sehari, ya Allah Tuhan berilah aku kesehatan. Nah, kalau berilah aku kesehatan, aku kerjakanlah apa yang membuat aku harus sehat. Ketika soal agama yang sensitif itu jadi perdebatan di Indonesia, kenapa sholat renggang-renggang? Pers kemudian mengambil contoh Masjidil Haram. Di Masjidil Haram saja, induk kita di sana, pangkal sungai itu di sana, hulu segala Islam itu di sana, orang renggang-renggang salat di Masjidil Haram, disiarkan tiap malam. Boleh renggangan? Kata Ustadz di Indonesia kemudian, rapat itu tidak wajib. Ternyata ada. Dan saya sholat Jumat di Jakarta memang renggang, lurus dan renggangkan staf. Pakai masker, kata imam. Kemudian itu soal renggang. Soal azan. Kita tidak pernah diajarkan dulu azan itu ternyata sholatu fi buyutikum ada rupanya. Dan ada dalilnya. Ketika wabah orang negeri Sam. Ada. Itu ditaati oleh para ulama di Indonesia dan disiarkan oleh pers. Walaupun sebagian ustadz ada yang tidak mau memakai dalil itu soal lain lagi. Tetapi dalam mayoritas umat Islam mengakui dan melaksanakan itu demi kesehatannya, demi kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan bersama. Cara pers agar kabar pertakut tidak meluas adalah misalnya korban COVID positif hari ini 300, totalnya 1.500, yang sembuh 900. Nah, 1.500 kurang 900, yang positifnya sekian, ternyata yang meninggal sekian. Jadi yang kita buat adalah yang positif saja lagi. Jangan angka-angkanya juga, yang angka-angka ini udah selesai, dia pulang dia, udah sembuh. Di tempat saya misalnya di Sumatera Barat, yang positif hari ini hanya 111 misalnya. Ya itu saja. Jangan yang 1.300 dibuat. Besoknya bukan itu lagi, dicari angel lain lagi agar tidak memberi kabar petakut. Misalnya labor hari ini memeriksa 1.000 sampel. Nah, itu kan kabar positif. Nah, pers itu punya daya jelajah dan investigasi terhadap informasi-informasi yang berkembang, yang bersumber dari pemerintah, apakah itu menteri atau yang lain. Kita uji di lapangan. Informasi A, kemudian informasi B, C, dan D diuji. Misalnya Batam sudah tidak ada, dilihat oleh pers Batam ada apa tidak, ternyata ada. A sebentar lagi juga sehat, dia hilang sendiri. Ada waktu itu di Jawa Barat katanya sudah di tracking, sudah di swab. Itu kalau tidak salah Najwa yang melakukan di Narasi TV, mewawancarai korban itu, pergi ke rumah sakit, menguji data yang diberikan oleh pejabat-pejabat itu. Jadi investigasinya oleh pers, oleh kawan-kawan, bukan hanya Najwa tapi oleh yang lain juga sangat mendalam. Bahkan sampai kita pers itu menginvestigasi golongan darah apa yang bisa cepat kena, golongan darah apa yang tidak, umur berapa yang kena, umur berapa yang tidak, itu di tracking, dicari penelitiannya. Pers juga membantah bahwa rokok bisa mengantisipasi, katanya di Perancis, kita cari, ternyata tidak seperti itu juga. Di Sumatera Barat ini contohnya, ada nih hari ini di 50 kota. Jadi kita memeriksa data sebenarnya, peti jenazah dibongkar. Kenapa dibongkar? Kata orang petugas sudah disalatkan, sudah dikafani. Kata rakyat tidak.
Belum, karena itu dia bongkar. Nah, besok ini kita menyarankan agar dibentuk satu tim 5 orang saja dari desa, dari kecamatan. Kalau yang meninggal misalnya kecamatan Ampe Angke misalnya, maka diambil 5 orang dari situ, dibawa ke rumah sakit, dilihat prosesnya di sana. Begitu dia dibawa pulang, dia tidak perlu lagi jadi masalah almarhum ini, karena sudah dilakukan sesuai protap Islam. Jadi orang kampung sudah tidak, kapan perlu divideokan. Ini kan dokumen itu tidak ada sampai di desa jadi masalah. Padahal menurut Dinas Kesehatan dia sudah bekerja dengan baik. Sampai ke desa belum seperti itu. Nah, apalagi pejabat nih yang naik pesawat, yang pergi kunker, yang segala macam, pulang ke kampung masing-masing membawa penyakit. Nah, pers memberitakan ini tidak baik loh. Rasanya sudah maksimal yang kita beritakan tentang COVID-19, dampak buruk, dampak baik, jalan keluar, tips pun kita buatkan. Hari ini dari sini ke sini, dari folder ke folder, dari rubrik ke rubrik, di semua media isinya COVID. Kalau di koran ya halaman 1, halaman olahraga, halaman daerah, Nusantara, politik, olahraga, selebritis, luar negeri, COVID. Kalau di televisi, siaran pagi, siaran siang, siaran malam, semuanya COVID. Kalau di online itu kanal-kanalnya soal COVID semua. Demikian paripurnanya wartawan meliput COVID untuk masyarakat. Misalnya begini, olahraga nih, halaman olahraga di koran, isinya tentang liga yang diundur, pemain yang kena COVID, halaman pendidikan, anak-anak tidak sekolah, belajar di rumah, pulsa mahal, paket tidak ada. Di halaman utama, presiden bicara soal COVID, menteri bicara soal COVID, jadi semua dikaitkan ke situ. Ekonomi turun, karena semuanya tentang COVID. Yang paling menarik itu terakhir-terakhir ini adalah politik, pilkada diundur. Nah, karena melulu soal COVID itu bikin bosan. Berbulan-bulan itu saja, maka harus ada varian sesuai dengan selera konsumen. Konsumen meminta ada berita, ada siaran, ada suara, bukan hanya soal COVID, tapi ada varian lain yang menunya sudah ada sebelumnya. Maka pers kembali ke situ, perlahan-lahan kembali ke situ tanpa melupakan COVID. Jadi varian itu sudah muncul pada bulan-bulan terakhir. COVID tidak dilupakan. Tetap tidak terlalu fokus ke sini, namun sudah ada varian-varian berita baru yang ditampilkan kepada konsumen. Tidak melulu pada angka-angka dan tidak fokus pada seluruhnya COVID. Jurnalis itu harus selamat karena dia punya rumah, punya orang tua, punya anak, punya istri. Tadi sudah dibilang tidak ada berita seharga nyawa. Jadi itu harus diingat betul. Tidak boleh asal meliput. Itu harus dipegang oleh institusi pers, dan itu mereka sudah tahu. Nah, itu oleh media-media sudah dipahami. Organisasi pers seperti AJI, PWI, IJTI dan segala macam mengimbau kepada seluruh anggotanya agar berhati-hati dalam meliput. Bahkan mereka berkolaborasi meminta seluruh insan pers melakukan liputan sesuai standar kesehatan. Kemarin PWI sama IJTI kalau tidak salah membuat siaran agar wartawan berhati-hati meliput COVID. Hati-hati itu penting karena dampaknya akan buruk. Dampak buruk itu akan terbawa pulang, akan terbawa kepada pers. Bisa ditutup lah beberapa hari medianya kalau wartawannya kena. Jadi karena situasi semakin memburuk bagi suasana liputan, maka saya sebagai wartawan prihatin melihat ada wartawan yang positif. Nah, karena itu ke depan kita harus menjaga jarak, cuci tangan, mandi sampai di rumah, pakai masker, maskernya diganti-ganti, jangan itu ke itu saja, dan tidak bersentuhan dengan narasumber, tidak melakukan jumpa pers, tidak melakukan wawancara cegat, lakukan wawancara lewat Zoom atau lewat telepon. Dan perusahaan pers harus memberikan perhatian yang serius kepada karyawannya, kepada wartawannya, karena perusahaan pers itu sebenarnya adalah pekerjaan wartawan. Dia adalah motornya, karena itu diperhatikan baik-baik. Kesehatannya, gajinya, vitaminnya, dan segala macamnya. Ketika pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap korban COVID, ada bantuan prakerja, ada bantuan untuk orang yang gajinya di bawah 5 juta, ada bantuan pajak,
ada bantuan bansos 7 macamnya, ada ormas-ormas yang dibantu, ada bantuan pendidikan dan segala macam, pers tidak dapat. Kami tidak meminta, tapi kalau pemerintah menganggap bahwa pers bagian dari bangsa, maka dia harus ditolong. Ini bukan soal angkat telur, bukan soal menjilat kepada pers atau ke pemerintah, tetapi ini saatnya membalas guna, membalik guna kepada pers. Nah, selama ini tidak. Kertas kami bayar semahal, biaya frekuensi mahal, biaya siaran mahal, segala mahal. Seolah-olah kami ini, pers ini adalah tamu dari planet yang tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian dipuja-puji seperti guru, pahlawan tanpa tanda jasa, pilar keempat. Pers hari ini memang sedang prihatin. Kalau surat kabar oplasnya turun, harga kertas naik, banyak karyawan yang dirumahkan karena pendapatan turun, karena iklan juga turun. Jadi prihatin, karena itu perusahaan pers harus benar-benar jelimet mengelola bisnisnya agar pers menjadi bisa bertahan di masa yang amat sulit. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, jika tidak atau boleh buat tidak apa-apa. Yang penting hati dan ria adalah Allah.